network layer, dan ke bawah dan ke atas disebut juga dengan host layer, ya, atau layer yang nanti akan dikerjakan di level host, ya. Nah, yang ini kenapa kok media layer? Ya, kalau teman-teman meskipun dia komputer host, tapi kalau dia sebagai router saja, maka dia akan melakukan fungsi hanya sampai network layer, ya. Ini kenapa dipisah, ya, antara transmit layer ke atas itu disebut host layer, ya, layer-layer yang terjadi, ya, di komputer atau di host, ya. Nah, itu gambaran sebuah jaringan komputer, ya. Dan di samping ada OSI layer, ada lagi yang namanya TCP/IP layer, ya. Nanti perspektifnya saja yang sedikit berbeda melihatnya, ya. Oke, kita coba lihat layer yang paling bawah, ya, yaitu physical layer, ya. Nah, ini terkait dengan karakteristik sinyal, ya. Berarti sinyal di sini adalah sinyal gelombang elektromagnetik atau electrical signal, yaitu terkait dengan tegangan kerja, ya, dengan frekuensi, ya. Ya. Nah, besarannya, ya, bernama voltage misalnya, ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita memetakan terhadap data, ya. Misalnya tegangan rendah 0, tegangan tinggi, ya, itu sama dengan data logic 1, ya. Ya. Kalau di oscillation, ya, osilator, ya, high frequency itu 0, low frequency itu 1 misalnya, ya. Jadi bagaimana kita besaran dari tegangan ini digunakan untuk memetakan signal atau data, ya. Nah, di dalam physical layer juga nanti ada topologi, ya. Nah, ini ada bus, ya, ada star network, ya. Nah, jadi membagi, ya, berbagi media, ya, physical. Kemudian yang menjadi dominasi adalah MAC protokol, ya, medium access control protokol, ya. Ada yang boleh sharing kira-kira MAC protokol apa aja yang kita temui, yang pernah kita temui? Silakan teman-teman, ya, medium access control protokol apa aja ya level ini, ya, yang paling bawah apa, Aloha misalnya, ya. Nah, kemudian ada Star Network misalnya, ya, disebut juga private medium, ya. Jadi di sini berarti nanti MAC protokol menjadi kurang berperan, ya. Yang berperan adalah routing, ya, protokol, ya, termasuk di sini adalah buffer, ya. Nah, ini medium access control, ya. Pada intinya adalah bagaimana kita mengendalikan penempatan sinyal pada media transmisi, ya. Jadi how do multiple device share the same transmission technology, ya. Ini. Misalnya apakah kita tidak perlu khawatir jika terjadi collision, ya, tabrakan, atau kita harus cek dulu mendengarkan yang lain, ya. Kalau mereka tidak transmit, maka, ya, kita bisa melakukan transmit signal itu, ya. Atau melakukan koordinasi dengan yang lain, ya, dan saling bertransmisi pada waktu yang berbeda, ya. Atau mungkin juga kita bisa menggunakan transmit pada frekuensi yang berbeda,
Ya, nah ini adalah beberapa pendekatan terkait bagaimana kita mengendalikan akses terhadap media. Ya. Nah ini beberapa metode ya, yang digunakan. Ya, misalnya ada CSMA, CSMA-CA ya. Ada sebelumnya mungkin ada CSMA-CD ya. Sebelumnya lagi tadi pernah saya sebut yaitu apa? Aloha misalnya ya. Nah, di sini CSMA dari Carrier Send Multiple Access Collision Avoidance ya. Sebelumnya ada lagi yang disebut dengan collision detection ya. Jadi bedanya kalau CD ya hanya mendeteksi saja, tapi kalau avoidance sudah ada langkah-langkah untuk menghindari terjadinya collision. Ya. Nah, antara lain prinsipalnya adalah listen for idle internet misalnya. Ya. Kalau kosong maka send. Ya. Tunggu jawaban dari destination. Ya. Acknowledgement. Kalau nggak ada juga atau time out, kirim ulang. Ya. Nah, ini bisa dipakai di Ethernet base dan WiFi. Ya. Nah, kalau time division, wait your turn. Ya, jadi sesuai dengan waktu yang diberikan. Ya. Kita berkirim ya, data atau sinyal ya, ketika waktu yang diberikan untuk kita. Ya. Ya, nah ini ada beberapa teknik juga ya. Kalau ada slot yang nggak dipakai misalnya, apakah bisa kita gunakan? Ya. Gitu. Atau juga ada slot yang ditambahin gitu ya dengan mekanisme CSMA-CA. Ya, nah ini TDA dasar dari TTE atau TT Ethernet ya, time Ethernet. Ada lagi istilah FlexRay ya, beberapa metode jaringan. Nah ini FDMA, Frequency Division Multiple Access. Ya. Jadi protokol, ya, aturan-aturan yang mendukung ya beberapa channel ya, pada masing-masing frekuensi yang berbeda. Ya. Sehingga transmisi bisa dilakukan pada channel tertentu dan tidak terjadi tabrakan dengan yang lain. Ya. Ya. Ada yang bisa kasih contoh FDMA di sekitar kita? Ya. Ada yang mau join? Mas Ahsan. Ya, siaran radio, televisi itu adalah salah satu contohnya, frekuensi division multiple access. Ya. Radio dan televisi memancar pada masing-masing slot frekuensi ya, tertentu. Ya. Ada banyak metode sharing yang lain, misalnya space sharing ya. Ini layer di atasnya, network layer ya. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana kita ya, mendapatkan pesan ya dari kepada perangkat yang tepat. Ya, sehingga kita perlu melakukan bagaimana memberi label ya nama pada setiap host. Ya, nah ini terkait dengan pengalamatan. Ya. Jadi setiap host diberi alamat, address. Ya, jadi dalam hal ini adalah IP number. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana message itu kita route, ya routed, kita beri jalan gitu ya, kita lewatkan. Nah, ini yang kita sebut dengan routing. Ya. Nah terkait dengan routing ya, ada beberapa hal, ada buffering ya. Nah, kalau buffernya terpenuhi ya, banjir melebihi kapasitas, dapat mengakibatkan paket data yang hilang. Ya. Berarti ini terkait dengan
kehandalan, ya, reliability. Kemudian routing table-nya, ya, yaitu kemana, melalui port mana ya seharusnya sebuah paket data itu dikirimkan. Nah, ini aspek security menjadi perhatian utama. Kemudian hal yang lain adalah priorities. Ya. Jadi paket mana yang kita kirimkan lebih dulu. Ya. Nah, ini terkait dengan QoS, ya, Quality of Service. Ya. Nah, untuk addressing IP mungkin teman-teman kenal ada IPv4 ya, kemudian sekarang mulai IPv6 ya, mobile IP ya, dan sebagainya. Ya. Layer di atasnya terkait dengan bagaimana kita dapat memperoleh ya pesan-pesan informasi antara dua device ya dengan handal, ya, dengan dapat dipercaya. Ya. Nah, beberapa hal yang menjadi concern di sini adalah besarnya message misalnya. Ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa tahu bahwa partner ya, atau destination device itu benar-benar memperoleh pesan tersebut. Ya. Nah, di sini kita ketemu yang namanya TCP dan UDP. Ya. Layer-layer di atasnya ya terkait dengan bagaimana menangani data. Ya. Antara lain ya mempertahankan koneksi antar komputer, ya, memutuskan ya pesan-pesan mana yang harus dikirimkan, kemudian terkait dengan kompresi data dan encryption misalnya. Ya. Nah, di application layer mungkin teman-teman kenal yang namanya H264. Ya. Itu terkait compression. Ya. Oke, ada yang ingin menyampaikan sesuatu, sharing sesuatu, silahkan. Ya. Diinterupsi saja. Ya. Raise hands kadang-kadang saya tidak melihat ya karena saya kadang-kadang switch ke window dari slide-nya. Ya. Jadi boleh langsung disampaikan saja. Ya. Ya. Oke, silakan. Siapa tadi? Ya. Baik, tadi itu berkait dengan overview ya dari sebuah jaringan ya, terkait dengan tugas-tugas yang harus diberikan, harus dilakukan ya. Nah, itu diurai dalam layering ya. Nah, sekarang kita coba lihat jenis network ya. Yang pertama adalah wired network ya. Jadi network yang terhubung secara perkabelan ya, wired. Jadi ini adalah guided media ya. Nah, beberapa jenis jaringan yang ada, misalnya ada Ethernet, ya. Ada CAN, ya, controller area network, ya. Ada TTP, ya, time trigger protocol, ya. Baik, kemudian ada lagi FlexRay misalnya, ya, automotive industry, ya, jaringan yang dipakai di industri otomotif. Ya. Ada TT Ethernet, ya, time triggered Ethernet. Ada TSN, misalnya time sensitive network. Nah, ini mungkin beberapa istilah yang sepertinya kita juga jarang temui. Ya. Nah,
beberapa spesifikasi, ya misalnya pengendalian yang berdasarkan waktu, ya, bandwidth yang dijamin, ya, redundansi, kemudian ada fault toleran, ya, dan ini beberapa hal yang terkait di sistem berbasiskan embedded. Ya. Nah mungkin yang kita kenal ya adalah Ethernet network. Ya. Nah ini yang kita pakai untuk internet. Ya. Jadi Ethernet network antara lain sinkronisasinya yang bagus ya karena mengacu kepada clock misalnya, sehingga lebih switchable, lebih cocok, lebih pas ya. Nah ini sebetulnya juga beberapa hal terkait dengan communication ya. Communication I2C itu di dalam integrated circuit, UART, SPI itu antar dua komponen ya peripheral, misalnya komputer dengan printer ya. Ini juga communication ya. UART ya slow, ini serial port ya UART, dan tidak ada SerBus ya. I2C juga lambat ya. Ini master initiate communication dan jaraknya dekat ya, short distance. Nah, SPI master initiate communication ya, ini banyak pinnya ya. Nah ini Ethernet share network between peers ya. Nah ini dengan medium access controlnya CSMA-CD. Ya. Nah kalau ada collision ini akan menurunkan jaringan ya, karena setiap detect collision terjadi maka semua perangkat harus drop pengiriman signal. Ya. Ini time slot network ya, tech ya. Ini paket datanya ya. Ada time trigger ya, jadi kapan waktu jatah waktu yang diberikan ya, kemudian ada rate constraint, ada base effort ya. Ini jadi ini untuk 4 base period ya, dari gambar ini. Ini sebelum 2012 ada yang disebut dengan AVB ya, audio video bridging ya. Ini juga untuk bertukar data ya, broadcasting ya. Ini rinciannya ya, endpoint non AVB bridge ya. Dan standarnya ternyata adalah mengacu kepada IEEE 802.1 ya. Internet Family of Standard. Internet yang sekarang, ada yang tahu kira-kira IEEE berapa sebagai acuan? Ya. Ini ada lokal LAN-nya masing-masing gitu ya. AVB domain 2, domain 1, dan mungkin saja nanti ada AVB yang lain ya dikoneksikan dengan AVB bridge. Ya. Nah di sini ada boundary-nya ya. Gitu. Ya. Nah, ini TSN yang diimplementasikan ternyata pada sound system ya, di column array loudspeaker ya, reset CNMAT ya. Ini. Jadi distribusi suaranya ini nggak pakai kabel tapi pakai ini Ethernet ya. Ini protokolnya masih 802.1 ya. Ya, kembali tadi Ethernet kita saat ini ngacunya kemana? Ya, di sini ada standarnya IEEE 1588 ya, yang PTP itu. Ya. Ini White Rabbit Project. Ya.
bagaimana mensinkronisasikan clock ya, komputer yang terpisah 10 km. Ya. Nah. Ini Prancis, ini Switzerland ya. Ini implementasi salah satu. Ya. Ini PTP example ya. Ini seperti handshaking-nya nanti di transport layer juga ya. Ada master, ada slave ya. Send packet along with time that packet was sent ya. Waktu yang dipakai ya. Kemudian ini terima paket ya. Dia merespon ya. Oke. T plus 4 ya, terima, kemudian dia kirim lagi ya. Jadi RTT-nya ini T4 dikurangin T1 ya, dikurangin lagi ini. Ya, IEEE 1988 atau IEEE 802.1 ya, ini bagaimana kita menghitung round trip-nya ya. Nah, ini kalau ada selisih maka clock-nya di adjust. Nah, dan ini diulangi secara berkala. Ya. Ini bagaimana kerja dari PTP ya untuk mensinkronisasikan clock ya, sehingga komunikasi itu benar-benar serempak. Ya. Nah, itu kalau wired network. Ya. Ethernet kita sekarang IEEE berapa, teman-teman? Ya. IEEE 802.11 Pak. 11 itu untuk WiFi ya, untuk WiFi Pak. Untuk wired berapa? 03 ya. Nah, salah satu yang menarik ya itu encoding teknik. Yaitu bagaimana menempatkan data pada sinyal pembawa ya, Ethernet sekarang ini 802.3 pakai apa encoding tekniknya? Differential Manchester ya. Nah, ini wireless network ya. Ada personal area network Bluetooth ya. Local area network Wi-Fi 802.11 ya. Zigbee 802.15 ya. 15 ini juga termasuk Bluetooth ya. Ini 15 ada turunannya lagi ya, 15.4. Port area network ada GSM, ada LTE dan 4G ya. Kemudian ada Zigwalk, LoRaWAN ya, LTE-M ya untuk mesin ke mesin ya. Ini beberapa jaringan yang sifatnya wireless ya. Nah, wireless akan menyandarkan ya, mempercayakan communication link yaitu dengan gelombang radio ya, sehingga radio teknologi ya, yang digunakan ini digambarkan seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, garis yang ini adalah terkait dengan energinya, powernya ya. Ini data rate-nya sebelah kiri ya. Ini yang bawah adalah jarak, distance ya. Di sini ada pasif RFID, ya, ada Zigbee, ada Bluetooth ya. Ada 802.11b ya. Yang hanya kecepatannya 3 megabit per detik. Yang lebih tinggi nanti ada 802.11a atau G, lebih tinggi lagi ada 802.11n ya. Ini untuk, nah di sini ada aktif RFID ya, yang ini pasif RFID ya. Apa bedanya pasif dan aktif RFID, teman-teman? Ya. Ya, kalau pasif RFID sendernya tidak ada baterainya ya, tidak ada energinya ya. Tapi kalau yang aktif maka
sendernya itu harus menggunakan energi. Ya. Ya, jadi mungkin contoh itu tol ya, bayar tol pakai kartu tol ya, e-money. Ya. Kalau yang Anda harus tempelkan itu adalah kartu kita itu pasif, ya, RFID pasif. Ya. Tapi kalau yang mobilnya jalan terus, ya, tanpa harus menempelkan kartu, ya, pakai OBU namanya ya, onboard unit, ya, maka itu menjadi aktif RFID kartu kita. Ya. Nah, itu berdasarkan radio komunikasi, ya, radio teknologi menggunakan gelombang radio. Ya. Nah, ini beberapa contoh, ya, smart connected device. Ya. Ini ada sensornet, ya, sensor-sensor. Ini, ya, bisa bertahun-tahun ya dengan baterai AA. Ya. Ini Bluetooth, BLI. Ya. Ini NFC sekarang banyak dipakai di handphone kita. Ya. Zigbee. Ya. Nah, ini sejarahnya ya, Bluetooth. Nah, Bluetooth 8.0.15.1 ya. Tadi ada yang 4 itu Zigbee ya. Zigbee ya, 4 ya. Ya, ini frekuensi yang digunakan ya, ISM band 2,4 sampai 2,485 GHz ya. Dan ini kurang lebih sama dengan WiFi ya. Ini beberapa sejarah ya, Bluetooth 4 ya. Ini sejarahnya. Nah, ini menjadi ya, dengan adanya BLI yang menjadi bagian dari berkembangnya IoT. Ya. Ada beacon, fitness tracker, ya. Medical devices, ya, misalnya Connect Blue, ya, keys, kunci-kunci, ya, quick set, kepo misalnya. Ya. Nah, ini implementasinya. Ya. Ini BLI ya, Bluetooth Low Energy ya. Jadi ada beberapa layer yang paling bawah ya pasti physical layer ya, PHI ya. Dengan layer AutoCAD ya. Ada. Ini untuk Bluetooth Low Energy yang arsitekturnya pada high level ya. Jadi dipakai di laptop misalnya, smartphone. Nah, ini perangkat ini akan mendengarkan perangkat-perangkat ya, dan kemudian kita bisa memilihnya ya, di handphone itu ya. Ini sentral misalnya handphone yang perangkatnya ya. Nah, ini bagaimana mereka saling berkomunikasi, yaitu yang disebut dengan advertisement ya. Jadi ada paket data yang dikirimkan ya, seolah-olah mengiklankan dirinya ya, makanya disebut advertisement packet ya. Nah, ini ada 31 byte data ya. Sehingga nanti ini ditangkap sentral ya, terserah sentral mau dipilih untuk dikoneksikan atau tidak ya. Jadi 50 milisecond intervalnya ya. Master ini slave ya. Master setiap 50 mikrosecond, slave setiap 20 mikrosecond, advertise ya, signal ya. Itu.
Ini bagaimana koneksi terjadi, atau istilahnya apa teman-teman kalau Bluetooth, kayak istilahnya apa, memasangkan ya, Pairing, Pak. pairing ya, bagus ya, pairing ya istilahnya. Mas Yusuf Ibrahim baru join ya. Nah, kenapa disebut low energy ya, BLE ya? Nah, ini antara lain ya, relationship asymmetric ya, node yang ujungnya peripheral sebagai slave ya. Nah, biasanya masternya ada di phone ya, smartphone. Nah, ini end device rarely listen for data. Jadi end device jarang mendengarkan data ya, kalau tidak ada koneksi ya, dan akan listen lagi ketika di transmit ya. Data rate-nya juga low di sini ya. Security-nya two step ya, secure connection yaitu pairing dan istilahnya bond ya. Setelah oke, dua-duanya setuju untuk berpasangan, maka di bond, diikat ya. Nah, ini mekanisme pairing ya, ada yang namanya STK ya, short term key ya. Yang di sini katakan STK ini tidak terlalu aman sebetulnya ya, digunakan untuk pertukaran kunci ketika terjadi bonding prosesnya. Karena ada three way ya. Nah, ada 6 digit pass key between device ya, ketika dibangun STK-nya ya. Nah, yang biasanya yang kita pakai apa? Just work ya. Kita pairing, ya udah, kita pilih, mereka akan berpasangan ya. Just work. Nah, kalau mau aman ada paskinya ya, ada digit untuk kayak apa namanya ya, network key ya kalau di wifi itu ya. Ya, ini bonding ya, untuk yang paling aman ya, exchanging stronger pair of keys ya, called secret keys ya. Tapi sekali lagi ini sepertinya kita jarang gunakan ya. Ini servicesnya to exchange data and connection ya. Lebarnya maksimalnya 512 ya, byte gitu ya. Ini implementasinya ya, environmental sensing, heart rate monitoring dan sebagainya untuk medical device. Ini environmental sensing service ya, misalnya temperatur ya, pada suatu area tertentu ya. Nah, karakteristiknya. Nah, ini ada sensor network ya. Jadi ini ada beberapa sensor, tidak hanya satu ya. Nah, standarisasi dari BLE ini adalah untuk interoperability sebetulnya ya. Nah, dengan interoperability ada yang hilang, yaitu complexity dan flexibility. Ini wide area network LoRaWAN ya. Ini juga masih wireless network. Ini beberapa. Nah, ini LoRa ya, terkait dengan IoT, sama implementasinya banyak di IoT ya, ada air pollution control ya, forest fire detection ya, dan sebagainya ya.
ya. Jadi masih terbatas dengan sumber daya ya, misalnya low power, low bandwidth ya, kemudian long range ya, ini menjadi tantangan ya bagi pengembangan sistem berdasarkan IoT. Ya. Nah, LoRa ya menggunakan 919 MHz ya, ISM band juga. Ya. Ini arsitekturnya hampir sama dengan BLE juga, ya. Tapi device-nya akan berkomunikasi melalui gateway ya, jadi nggak bisa langsung device to device. Ya. Ini pakai transmission-nya. From device to gateway, from gateway to device ya. Kemudian ada kurang lebih 1 detik delay ya. Ini kaitannya dengan jarak ya, rawan. Dengan 980 bit per detik, jangkauan jaraknya bisa 25 km ya. Makin cepat, tapi jaraknya makin pendek. Nah ini yang 802.15 ke Wi-Fi ya. 15.4 Zigbee. Ini salah satu artikel. Ini terkait ancaman sebetulnya ya dengan adanya wireless network ini ya. Di Zigbee ya, ada di DOS ya, dan sebagainya. Topologis ya, ada koordinatornya, ada end device, ada router ya. Star, cluster tree, mesh ya, campuran. Ini bagian dari MAC sebetulnya yang ada access control. Ya, ada yang namanya unslotted dan slotted. Ya. Unslotted tidak ada lokasi waktu tertentu. Ya. Jadi baik waktu untuk mengirimkan data ya, tidak dibatasi. Sehingga all nodes are always listening. Ya. Nah kalau slotted itu ada slot waktu tertentu yang bisa digunakan. Ya. Nah, ini termasuk CSMA sudah. Ya, dulu ada sebelum CSMA itu sebenarnya Aloha. Nah Aloha itu yang unslotted. Ya. Ini terkait contohnya teknologi yang dipakai untuk mengefisienkan energi ya. Yaitu dengan dipakainya time synchronized mesh protocol ya, TSMP. Ini dari DOS network ya. Karena juga ada lagi routing to energy constraint device ya, COAP ya. Oh, udah pakai IPv6 di sini. Ya. Ini. Access point sebagai apa namanya penyedia ini akses ke sensor-sensor yang ada. Ini WiFi mungkin yang kita kenal ya. Nah, karena jangkauan dan
ya, frekuensinya, maka ada antena sebenarnya yang diperlukan di perangkat WiFi, ya. Beda dengan Bluetooth, ya. 15. Ini beberapa contoh yaitu teknologi menggunakan WiFi. Ini juga contoh lagi, ya, RESTful interface, ya, aplikasi menggunakan WiFi, ya. Nah, ini perkembangan apa namanya terkait dengan makin padatnya, ya, makin luasnya penggunaan WiFi, ya, sehingga muncullah beberapa istilahnya, Internet of Things, Internet of Everything, ya. Ini beda lagi. Industri 4.0, ya. Ada istilah smarter planet, ya, mesin to mesin, ya. Ini berbagai perspektif, ya, untuk menyebut, ya, teknologi saat ini, ya, terkait dengan networking. Kalau dari sisi sensornya ada istilah key sensor, ya, trillion sensor. Tapi ada juga on the box locality, ya, jaringan-jaringan lokal. Ya. Nah, ini beberapa contohnya arsitektur IoT, ya, smartphone. Ya, ini perangkatnya, ya, perangkat yang dikendalikan dihubungkan dengan gateway melalui Zigbee, ya. Gateway dengan cloud jaringan melalui Wi-Fi atau LTE, ya, sehingga si objek yang dikendalikan, ya, dengan smartphone app misalnya itu bisa terbangun, ya, infrastrukturnya. Ini contoh. Nah, ini salah satu fungsi, ya, untuk, ya, dengan aplikasi namanya Kevo di sini, ya, untuk mengendalikan rumah, ya. Nah, perusahaan NES jaringannya, Kevo aplikasinya, yang ini katakan, ya, dua perusahaan memantau apa yang dilakukan oleh si user ini. Ini bagaimana setup-nya, configuration-nya. Ya. Jadi masalah tuh di sini perlu proses, ya, proses-prosesnya. Kadang-kadang juga cukup kompleks, ya. Ada initial setup misalnya, configuration, ya. Kaitannya dengan authorization, ya, yang memerlukan kompleks interaction, ya. Beberapa challenges, ya, tantangan yang memotivasi, ya, kita untuk belajar, ya. Smartphone apps, ya, vendor yang makin banyak, masing-masing memegang bagian tertentu, ya. Latency composition of service, ya. Jadi untuk satu aplikasi bisa saja beberapa service kita butuhkan, ya. Kemudian ada banyak moving part di sini, ya, yang terkait dengan kehandalan reliable. Ya. Ini beberapa contoh saja. Pak, Pak, Oke, silakan. interupsi Pak. Keberisikan itu Pak sama yang nyapu. Silakan. Oh, iya, Suara sebelah. Bapak dengar. Bentar. Maaf ya Pak.
Oke, ya, saya coba tutup pintunya ya. Makasih Pak, maaf Pak. Oke, nah ini beberapa kemunculan ya communication interface ya, emerging ya, ada ultrasonic ya, yang small low power short range ya, tapi juga mendukung ya bagaimana kita mengaktifkan ya wake up device misalnya ya. Visible light ya, ini memungkinkan ya pervasive lights and camera ya, support indoor ataupun outdoor sebetulnya ya. Nah, visible light itu sekarang macam-macam ya. Kalau Anda coba di Tokped itu ya, mau beli lampu LED itu udah ada macam-macam warna ya, kemudian kontrasnya dan sebagainya. Terkait dengan vibration ya, di sini ada accelerometer, ada vibration meter ya. Nah, ini communication interface-nya ya. Nah, kemudian ini muncul juga beberapa yang baru ya terkait dengan sistem aplikasi ya. Ini ada supermarket ya, groceries ya, atau toko kelontong ya, toko obatnya. Jadi perkembangan teknologi ya memungkinkan munculnya beberapa hal di dalam kehidupan kita ya. Nah, ini teknologi ya, switching ya, sebetulnya. Kalau dulu manually switch ya, jadi perpindahannya hanya kalau diukur dibagi frekuensi itu adalah milihertz ya, sekarang lampu elektronik ya, LED ya, yang dikendalikan dengan kecepatan switching yang lebih tinggi. Ya. Nah ini implementasinya di smartphone misalnya run background mobile app ya. Bisa ada lampu di background kita ya. Ketika taking picture juga ya, pencahayaan ya itu disediakan dengan teknologi ini visible light communication ya. Bagaimana sebuah lampu LED-nya memberikan cahaya ya, dan slightly modified ya, bisa dimodifikasi dengan perubahan yang lembut gitu ya. Bisa juga dipakai untuk beacon ya, sinyal koordinasi ya. Banyak sekali beberapa hal yang muncul ya. Bahkan dengan cloud ya, ini bisa melakukan estimasi location, orientation ya, dengan adanya visible light communication ya. And indoor localization using PLCP misalnya ya. Visible light communication and positioning ya. Nah, bagaimana mendefinisikan ya lighting ya dengan perangkat lunak ya, illumination yang terang gelap ya, entertainment untuk di lampu warna-warni ya, communication bagaimana cahaya digunakan untuk merepresentasikan kode biner ya, indoor positioning, configuration ya, untuk sinkronisasi ya. Nah itu salah satunya adalah menggunakan yang tadi RGB ya. Oke, mungkin apa yang kita temui ya, ada beberapa istilah yang kita dapat tadi ya, 1588 apa masih ingat? IEEE standar ya, yang kurang lebih
sama dengan 802.1 ya, 802.15.4 ya, terkait wireless network ya, dan istilah lain ini Wi-Fi ya. Tadi IVB ya, teknologi network yang lebih awal ya. Bluetooth less energy ya. Ini apa namanya, access controller ya, dan istilah-istilah yang lain. Ini sebagai conclusion ya, perkembangan jaringan saat ini ya, dukungan dari teknologi network ya, adanya smart sensor dan aktuator ya, sekarang banyak sekali IoT dan juga Internet of Everything ya, yang bisa dibangun, dilengkapi dengan network interface ya, baik wired maupun wireless, tapi saya kira lebih banyak ke wireless ya. Bagaimana sekarang ATLE ya, mungkin teman-teman, ATLE itu apa itu ya, begitu masif skalanya ya, memantau kita ya, tentunya ada positif dan negatif concern ya, dapat diakses melalui web teknologi ya, yaitu dengan protokol tertentu ya, bahkan sudah bisa dibawa ke protokol yang lebih umum ya, yaitu HTTP ya. Nah, yang menarik adalah QoS ya. Nah, QoS ini ternyata tidak mudah untuk mengendalikannya. Artinya apa? Untuk mendapatkan quality yang baik ya, yang optimal, itu perlu tahapan, perlu requirement ya, baik hardware, software ataupun policy, bahkan juga SOP ya, yang kompleks ya. Jadi not always suitable ya. Banyak faktor yang mempengaruhi ya. Namun sekali lagi bahwa hal ini adalah karena perkembangan teknologi dari network ya. Oke, ada yang ingin bertanya atau diskusi tertentu, silakan. Ini sepertinya sudah join semua ya. 24. 22 berarti. Silakan. Izin Pak, tanya Pak. Silakan, Mas. Kalau fiber optik masuknya ke wired atau ada lain sendiri Pak ya? Wired, fiber optik itu wired ya. Kan sudah jelas kabel ya. Fiber optik. Karena tidak mungkin ya cahaya itu dilepas begitu saja ya. Tidak mungkin menggunakan broadcast optik. Jadi termasuk dia guided media ya, kabel, dan ininya pun apa, media transmisinya pun dia menggunakan kabel ya. Terima kasih Pak. Meskipun sinyal sebetulnya sih semua gelombang elektromagnetik ya. Kalau yang guided media yang tembaga, kemudian yang unguided, wireless, sampai kalau optik tuh, kalau teman-teman lihat spektrumnya bagaimana? Ya. Spektrumnya gimana? Yang optik ada di paling kanan gitu ya. Yang tembaga, kabel tembaga di paling kiri. Nah, yang wireless itu di tengah. Ya. Wireless itu dari gelombang radio sampai gelombang satelit, ya, itu wireless. Tapi nanti sinyal yang berfrekuensi sangat tinggi lagi, yaitu cahaya. Cahaya sebetulnya juga adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi. Ya. Nah, itu implementasi dari gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, pertanyaannya sebetulnya gelombang elektromagnetik ini dipakai untuk
sinyal apa, teman-teman? Ya, Wireless kok. ya, sinyal bentuknya wireless, tapi sinyal apa? Ya. Misalnya tadi ya, Radio, Pak. ya, Sinyal radio bukan? sinyal radio jenisnya, ya, sinyal radio itu dari frekuensi berapa tuh ya? Kalau FM itu kan 100-an megahertz ya, televisi 200 sampai 500 megahertz ya. Satelit itu ada di 4 sampai 10 gigahertz ya. GSM ada di sekitar 1 gigahertz sampai LTE 2,4 gigahertz, di atasnya satelit ya. Nah, itu spektrumnya ya. Tapi yang saya tanyakan sebenarnya gelombang elektromagnetik yang dipakai di transmisi media ya, baik guided maupun unguided, itu dipakai untuk sinyal apa? Gelombang elektromagnetiknya itu. Sinyal apa? Ayo. Karena kita menggunakan itu untuk merepresentasikan ya, semua hal ya, di dalam jaringan komputer. Ya. Jadi yang perlu direpresentasikan apa? Ada data, informasi, terus apa lagi? Yo. Signal pembawa teman-teman ya, carrier signal. Ya, kenapa? Karena data dan informasi itu sendiri nggak bisa jalan jauh, nggak bisa lari jauh. Ya. Data dan informasi, misalnya datanya berupa apa nih? Kalau data kan ada simbol, kemarin masih ingat ya minggu yang lalu. Data itu bisa simbol, karakter dan kawan-kawan, kemudian ada suara, ada gambar. Apalagi sih? Ya itu kan, data atau informasi hanya itu. Itu seperti suara kita nih, kita teriak sampai dengan power berapapun, nggak bakal jauh. Ya. Nah untuk itu kita perlu sesuatu untuk membawa gitu. Nah, kalau atau penguat amplifier, maka kita perlu kabel dulu. Ya. Itu pun juga terbatas. Kalau Anda dengar konser Lebak Bulus itu dengan power ampli sekian kilowatt, paling cuma sampai mana. Ya. Juga terbatas. Kalau metode untuk mengirimkan data informasi dengan cara penguatan, ya, itu pun butuh kabel udah. Nah, sehingga butuh yang namanya sinyal pembawa ya, untuk membawa. Nah, sinyal yang bisa jalan jauh itu hanya sinyal elektromagnetik dengan frekuensi mulai dari gelombang radio sampai ke atas. Ya, sehingga dipakailah ya gelombang itu ya, gelombang radio ya, FM, AM ya, Gen FM itu 98,7 MHz misalnya ya. Gelombang GSM 900 mega 1800 MHz, LTE 2,4 Wi-Fi ya, sampai satelit ya, sampai optik itu frekuensinya berapa ya? Lambdanya sampai mikron ya, panjang gelombangnya. Nah itu ya, karena sinyal inilah yang bisa jalan jauh, bisa memancar jauh ya. Nah, ada yang tetap yang dirambatkan dan ada yang dipancarkan. Ya, kalau yang guided media kan berarti dirambatkan. Ya, nah, sampai mana ya tergantung medianya. Kalau medianya jauh ya dia akan jauh ya.
Nah, kalau dipancarkan ya seperti radio, tergantung dayanya, powernya. Oke, ada lagi? Kalau untuk tadi Pak, sinyal Bluetooth dan WiFi, kalau dua-duanya aktif, itu yang sinyal Bluetooth dan WiFi Pak. Frekuensinya kan beda, Mas. Sama yang kemudian yang beda lagi adalah encodingnya. Ya. Nah, sebenarnya signal itu ada beberapa pembeda. Ya. Yang pertama adalah frekuensi, kemudian yang kedua adalah polarisasi. Ya. Polarisasinya. Ya. Jadi gelombangnya itu mancarnya vertikal atau horizontal atau miring berapa derajat. Nah, itu bisa dipakai untuk memilah, ya, memilah-milah. Untuk bisa membedakan channelnya. Ya. Jadi ada suatu komunikasi pakai sama gelombangnya, misalnya 100 MHz, tapi sistem A polarisasinya vertikal. Nah, sistem B polarisasinya horizontal. Ya, maka dia meskipun berada di frekuensi yang sama, tapi penerima nanti bisa memilah, ya, sehingga tersedialah dua channel pada frekuensi yang sama. Ya. Gitu. Mas Yulka ada nggak? Yulka Ali Ajwab ya. Kemudian Yusuf Fata Muhana ada nggak? Mas di sini ada nama Otong Asnawi ya. Tapi di daftar hadir kok belum ada namanya ya, atau nama lain? Izin Pak, saya baru bergabung di pertemuan kedua Pak. Pertemuan pertama memang belum gitu. masuk. Saya mulai Senin tadi baru gabung Pak. Oke, berarti saya catat lagi. Mas Otong Asnawi. Jadi yang nggak masuk hari ini Mas Yulka, ya, Yusuf Fata, Robianto, Hendro, Maulana Ardi, Fatma Julianta, Abdul Karim. Ya, mohon kalau Maulana Ardi hadir. Maulana Ardi ada, itu yang baru kelihatan. Oke, ya. Nah tadi yang saya sebut mohon kalau ada untuk meresponnya. Abdul Karim, Fatma Julianita, ya. Robianto, Yusuf Fata Muhana, Yulka Ali. Ya. Bapak, selamat siang, izin Pak. Silakan. Saya mau nanya mengenai tentang UTS sih Pak. Sebelumnya kan waktu kalau sama Bu Meti ingin menanya mengenai UTS Pak. Wah, masih jauh. Ya saya izin mau iseng nanya Pak. Kalau kemarin kan Bu Meti bilang kalau dari mata kuliah Ibu pengennya tugas. Nah sekiranya kalau kita gimana ya Pak? Bapak rencana bakalan tugas aja atau masuk ke kampus? Ada masuk kampus, ada ujian ya. Gitu. Ya, ada mengerjakan soal. Gitu. Bukan hanya tugas. Tugas ya ada lagi penilaian ya, nilai tugas. Nanti UTS ada nilai UTS, ada mengerjakan soal tertentu. Ya. Okay. Baik Pak, sama terakhir Pak, izin mengenai UTS lagi. Perkiraan tanggalnya tanggal berapa ya Pak? Saya belum sempat kan pertemuan ke-8 kan kita. Ya. 7, iya benar, ke-8 UTS. Iya, ke-8 ya. Kita sekarang baru kedua ya, ke-8. Mas Asnawi, NPM-nya berapa Mas Asnawi? NPM-nya berapa ya? 50125 berapa? 50125 116 Mbak. 116. Iya betul Pak. 116, oke.
Baik, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? PR gitu daripada kalau Izin Pak nanya Mas Din aja, karena tadi sempat di-mention masalah PTS, tadi katanya mengerjakan soal kalau yang di luar Jakarta bagaimana ya? Ya, nanti ada hybrid mekanisme ya. Oh, bisa. Kemudian untuk presensi yang di apakah Ya sesuai dengan apa namanya kehadiran ya, kalau online ya online, yang offline ya. maksudnya hari ini Pak sudah bisa presensi kan? Iya ya, belum aku buka sistemnya ya. Oh, siap. Memang belum dibuka nih sistem presensinya ya. Terima kasih. Oke, sudah dibuka presensi ya. Baik Pak. Baik, ada lagi teman-teman? Ya, baik Pak. Pak, izin bertanya Pak. Silahkan. Pak, tadi kan bicara soal wifi ya Pak. Ini pengalaman saya sih Pak. Kemarin kan saya benerin wifi di kampus tuh Pak. Jatuh kan ada yang frekuensi 2,4 sama 5 GHz. Kata orang tuh 2,4 tuh range-nya lebih besar ketimbang yang 5 GHz. Apakah benar gitu Pak? Ring itu jarak ya? Iya, jaraknya Pak. Kalau jarak bukan karena frekuensi Mas, lebih tepatnya karena powernya. Ya. Kalau jarak itu lebih ditentukan oleh power, bukan frekuensinya. Gitu. Ya, berapa watt, berapa miliwatt, berapa watt, nah itu yang lebih menentukan jarak. Kalau frekuensi di bandwidth justru ya. Itu. Oke, gimana? Ya Pak, makasih Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada mungkin hari ini itu yang bisa saya share ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Baik Pak. Baik, kalau tidak ada saya izin close meeting. Sampai ketemu. Selamat siang. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat beristirahat Bapak. Sama-sama. Bong